Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jasmine Vita Internasional Nuryuda, Vina Rohmatika, dan Duldan Solehan Amin akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok yang telah diberikan. Di diskusi pertama yaitu diskusikan perbedaan wirausaha dengan pegawai negeri maupun pegawai swasta. Jadi, di sini yang pertama, kita bisa menggali potensi diri. Tidak seperti pegawai di perusahaan atau orang yang menjadi PNS, dengan berwirausaha akan memungkinkan kita untuk menggali potensi diri semaksimal mungkin. Ketika bekerja dengan pegawai, kita akan menemui lingkungan kerja yang selalu sama setiap hari. Tetapi, ketika membuka usaha sendiri, kita bisa mengembangkan ide dan menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai dengan passion kita. Yang kedua, yakni pendapatan yang berlimpah. Apabila kita membuka usaha sendiri, secara otomatis kita berhadapan dengan resiko seperti rugi dan lain sebagainya. Namun, di satu sisi, menjadi seorang wirausahawan memungkinkan kita memperoleh penghasilan yang tak terbatas. Keuntungan menjadi wirausahawan bisa berkali-kali lipat. Apabila kita pandai mengelola, kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar dan memperoleh penghasilan yang lebih banyak lagi. Hal ini tentu berbeda dengan pegawai yang besaran gajinya sudah ditentukan. Yang ketiga, memiliki wewenang dalam bekerja. Karena kita membuka usaha sendiri, kita memiliki wewenang penuh atas usaha dan pekerjaan. Kita bisa membuat SOP sendiri dan mengatur jalannya perusahaan. Berbeda dengan pegawai yang segala sesuatunya sudah diatur dan ditentukan. Pegawai harus tunduk pada aturan yang berlaku dan menuruti perintah atasan. Yang keempat, yaitu memiliki waktu yang fleksibel. Sebagai pemilik usaha, kita memiliki waktu yang fleksibel. Kita bisa menentukan sendiri jam kerjanya. Tidak seperti pegawai yang jam kerjanya sudah ditentukan dengan pasti. Dengan demikian, seorang wirausahawan bisa memaksimalkan waktu yang mereka miliki untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, yaitu bisa liburan kapan saja. Karena fleksibelnya masalah waktu dan kerja, salah satu keunggulan dari seorang wirausahawan yaitu bisa libur kapan saja. Tentunya setelah kita menyelesaikan semua kewajiban. Namun, setidaknya pilihan waktu libur bisa fleksibel dan kita atur sendiri. Hal ini berbeda dengan pegawai yang waktu liburnya sudah diatur. Yang keenam, yaitu menjadi pimpinan perusahaan. Sebagai seorang wirausahawan, kita adalah bos bagi perusahaan kita sendiri. Kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kita sebagai pengambil keputusan dan bisa melakukan apa saja untuk mengembangkan bisnis kita. Hal ini tentunya berbeda dengan pegawai yang untuk naik jabatan saja harus memenuhi jenjang waktu dan syarat-syarat tertentu. Ciri-ciri wirausaha beserta contoh konkretnya. Pertama, berpikir teliti, inovatif, dan kreatif. Berpikir teliti berkaitan dengan menganalisis, inovatif dan kreatif berarti mencari atau menciptakan suatu karya atau produk. Contoh konkretnya yaitu melihat masalah di sekitar dan mencari solusi dari masalah tersebut. Misal, terdapat isu di kala pandemi COVID, apabila menggunakan masker tidak boleh diturunkan ke dagu karena ketika masker dinaikkan kembali ke bagian mulut dan hidung memungkinkan virus menempel di dagu. Akhirnya, masker tidak memberikan manfaat yang optimal lagi untuk kesehatan. Nah, dari permasalahan tersebut terciptalah produk khusus seperti strap mask, plastik khusus masker, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu berani mengambil resiko dan percaya pada diri sendiri. Berani mengambil resiko berarti mampu memperhitungkan atau mengkalkulasi tantangan atau sebuah resiko. Percaya pada diri sendiri berarti mampu menyelesaikan atau menghadapi tantangan tersebut. Nah, contoh konkretnya yaitu menciptakan produk dengan keunggulan yang berbeda. Misal, saat masa pandemi ini masker kain banyak sekali dijual di pasaran, sehingga seorang wirausaha harus mencari keunggulan dari masker kain yang sudah ada, baik dari segi kualitas dan estetika. Kemudian, seorang wirausaha juga harus memperhitungkan resiko apabila masa pandemi ini sudah berakhir. Apakah masker kain masih dapat diterima oleh konsumen atau alih-alih menciptakan inovasi produk lain. Kemudian, yang ketiga yaitu berorientasi ke depan. Nah, seorang wirausaha memiliki pandangan atau tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang tertuang dalam visi misi usaha yang inovatif dan kreatif.
Nah, contoh konkretnya yaitu pintar mencari peluang, pandai membaca segala situasi atau kondisi yang dapat menghasilkan keuntungan. Masa pandemi ini lagi-lagi contohnya yaitu seperti membuat variasi masker, strap mask, dan plastik khusus masker, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, dan tidak mudah menyerah. Kemampuan melaksanakan usaha tersebut sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki komitmen dan integritas dalam menjalankan suatu usaha. Contoh konkretnya yaitu selalu mengupgrade suatu produk. Misal, pada produk makanan, mengunggulkan manfaat dari kandungan makanan tersebut dengan segala uji untuk meningkatkan kualitas makanan. Dilakukan dengan tekun dan tidak mudah menyerah. Kemudian selanjutnya yaitu jujur, bertanggung jawab, dan teguh pendirian merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya dengan tidak mengirim barang palsu ke konsumen. Selanjutnya yaitu memiliki etos kerja tinggi dan tangguh menghadapi persaingan. Berkaitan dengan kerja keras serta mencari strategi bersaing dengan meningkatkan daya kreatif. Contoh konkretnya yaitu meningkatkan pelayanan, menambah item atau barang baru. Selanjutnya yaitu membiasakan diri bersikap positif dan selalu bersemangat dalam setiap pekerjaan. Berarti tetap memiliki gairah untuk berbisnis dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang produktif. Contoh konkretnya yaitu membangun persepsi dalam menjalankan usaha dan memikirkan langkah yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yaitu mensyukuri diri, waktu, dan lingkungan dengan tetap konsisten menjalankan usaha dengan segala hal yang ada yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan menjaga atau memelihara hubungan baik dengan lingkungan sosial sehingga terjalin kemitraannya. Dari sikap tersebut, maka menjadikan usaha Anda tetap eksis atau ada keberadaannya. Selanjutnya, yaitu selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan. Selain berguna untuk menarik perhatian, hal ini juga dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan setia. Contohnya seperti menjadi sponsor atau media partner untuk suatu event, bermitra dengan influencer untuk menjadi brand ambassador terkait produk atau usaha yang relevan. Contohnya seorang artis yang juga siswa sekolah menjadi brand ambassador Ruang Guru, sehingga Ruang Guru lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya siswa. Selanjutnya, selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang lebih baik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Untuk pelanggan, contoh konkretnya yaitu berupa memberikan layanan dan kepuasan pelanggan dari produk atau usaha yang dijalankan. Kemudian untuk pemilik, contoh konkretnya yaitu mendapatkan profit baik secara sosial dan finansial. Untuk pemasok dan tenaga kerja, contoh konkretnya selalu memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pengembangan kualitas produk. Untuk masyarakat, contoh konkretnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Untuk negara, contoh konkretnya yaitu membayar pajak dan ikut serta dalam memutar roda ekonomi negara. Selanjutnya yaitu diskusi 3 dari pertanyaan, apakah seorang yang berlatar belakang ilmu ekonomi pasti jadi wirausaha dan lebih berhasil dari orang yang memiliki latar belakang keilmuan biologi? Berikan argumentasi saudara. Jawaban dari kami yaitu, mungkin dari segi ilmu perihal bisnis, orang yang mempunyai latar belakang ilmu ekonomi sudah memiliki bekal tentang bagaimana suatu usaha itu berjalan. Namun, perihal peluang keberhasilan menjadi wirausaha pada setiap orang adalah sama. Perbedaannya hanya terletak dari sikap mental yang harus dimiliki sebagai wirausaha. Bahkan menurut kami, seorang yang berusaha menerapkan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki akan lebih mudah menerapkan sebuah inovasi. Kuncinya adalah berani memulai dengan inovasi dengan motivasi yang kuat. Merupakan tonggak awal berproses melalui praktik dan pengalaman di bidang wirausaha. Selanjutnya yaitu diskusi 4, secara individual, tuliskan target diri Anda sendiri sejauh mana Anda ingin menjadi entrepreneur. Jawaban dari saya sendiri, Wildan Solen Amin. Saya pribadi jujur tidak memiliki ambisi khusus untuk menjadi seorang entrepreneur. Akan tetapi, satu hal yang ingin saya lakukan yaitu mencari ide di mana ide itu saya bisa gunakan untuk berwirausaha secara mandiri. Karena menjadi entrepreneur menurut saya
Yang berbeda dari yang lain itu harus memiliki sikap peka terhadap lingkungan dan harus inovatif. Tidak hanya asal meniru dengan yang sudah ada. Nah, untuk saat ini, jangka pendeknya ini, saya ingin menjadi wirausaha yang berada di bidang pendidikan, dalam artian membentuk suatu operasional bimbingan belajar yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi masa kini. Bisa bisa menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh atau media pembelajaran lain yang tentunya membuat siswa atau peserta didik jadi semangat untuk belajar. Diskusi keempat, yakni secara individual, tuliskan target diri Anda sendiri sejauh mana Anda ingin menjadi entrepreneur. Target saya adalah menjadi entrepreneur yang sukses, bisa dikenal banyak orang, bisa tetap menghasilkan ide-ide ataupun inovasi yang lebih baik lagi, bisa membuka lahan pekerjaan bagi orang lain, dan bermanfaat untuk orang lain. Selain itu, untuk target penjualan dari produk yang saya kembangkan diharapkan juga nantinya dapat terus meningkat. Secara individual, tuliskan target diri Anda sendiri sejauh mana Anda ingin menjadi entrepreneur. Sejauh ini, saya sudah memiliki cukup banyak gagasan dan visi ataupun ide untuk memulai berwirausaha atau menjadi entrepreneur. Namun, belum terlaksana akibat kurang manajemen waktu, manajemen diri juga, kemudian modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Target yang ingin dicapai ketika sudah menjadi seorang entrepreneur yaitu dapat memberikan manfaat atau impact yang besar untuk masyarakat dari produk yang saya kembangkan.